Baik, pemirsa, biasanya kami ketika memberitakan grafis begitu kami tampilkan di plasma, tapi ini tidak kami tampilkan dalam sebuah papan. Karena kita membahas soal papan, pemirsa, atau board. Ini mungkin hanyalah sebuah papan atau board, namun jika kita tempel, ini artinya akan jauh lebih besar, pemirsa. Board of Peace atau papan perdamaian, atau juga Dewan Perdamaian. Dewan hasil bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tujuannya menciptakan perdamaian terutama di kawasan yang juga kita harapkan selalu memunculkan sesuatu yang kita ingin ada perdamaian di sana. Karena kita selalu miris melihat apa yang terjadi kepada warga Palestina, kita ingin ada perdamaian di Palestina. Kemudian Indonesia menjadi salah satu negara yang punya niat untuk bisa fokus dan juga memberikan niat suci turut mewujudkan perdamaian dunia. Akan tetapi pemirsa, dengan masuknya satu negara lagi, masuknya Israel tanpa adanya Palestina menimbulkan tanda tanya. Sebenarnya apa tujuan Dewan Perdamaian, Board of Peace? Apalagi pemirsa, langkah pertama Board of Peace sejak dibentuk yakni menyerang Iran. Meski niatnya untuk membawa kembali demokrasi di Iran, serangan ini menuai kecaman dan juga menjadi sebuah pertanyaan pemirsa. Itulah alasan mengapa kami hadirkan papan ini, papan perdamaian. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia secara resmi mendesak pemerintah Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Pasalnya serangan itu diduga sebagai upaya sistematis melemahkan Iran di kawasan sekaligus membatasi dukungan Iran untuk Palestina. Dalam pernyataan yang disampaikan di laman resminya, MUI menilai Amerika Serikat yang melakukan serangan bersama Israel terhadap Iran bisa memicu perang regional yang melibatkan berbagai kekuatan, baik secara langsung maupun melalui proksi. Serangan itu dinilai MUI bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Indonesia wajib ikut melaksanakan ketertiban dunia. MUI juga menilai motif di balik serangan diduga sebagai upaya sistematis melemahkan posisi strategis Iran di kawasan, sekaligus membatasi dukungan Iran terhadap perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Untuk itulah MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari Board of Peace karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina. Serangan Amerika Serikat dan Israel tak hanya menewaskan pemimpin tertinggi negara itu. Mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad juga ikut menjadi korban tewas dalam serangan. Mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad dilaporkan tewas dalam serangan udara Amerika Serikat dan Israel di Iran. Ahmadinejad, 69 tahun, tewas bersama para pengawalnya saat rumahnya di Teheran hancur dihantam roket. Api tampak berkobar di sekitar lokasi yang menjadi target serangan udara Amerika Serikat. Seluruh bangunan nyaris rata dengan tanah, sementara itu sejumlah kendaraan yang berada di sekitar rumah hancur. Namun, belakangan disebut kematian Ahmadinejad belum dapat dikonfirmasi. Saat masih berkuasa, Ahmadinejad pernah berkunjung ke Indonesia pada Mei 2006 bersama Indonesia yang saat itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ahmadinejad membahas program nuklir negaranya. Indonesia yang mempunyai hubungan baik dengan Iran dan pihak Barat saat itu diharapkan melakukan segala daya upaya untuk mencapai penyelesaian atas krisis internasional lantaran program nuklir Iran. Sebelumnya Iran mengeluarkan pernyataan resmi terkait kabar kematian Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran itu telah terkonfirmasi meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei meninggal dalam serangan gabungan Amerika Serikat Israel di Teheran Sabtu lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. من
ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شهر صادر کرده است. Komando Pusat Amerika Serikat merilis video detik-detik mereka meluncurkan rudal yang menargetkan sejumlah titik di Iran. Tentara Amerika Serikat dan Israel disebut menjatuhkan 30 bom ke kompleks kediaman Ali Khamenei. Ali Khamenei yang saat kejadian berada di kantornya dilaporkan meninggal dunia akibat serangan tersebut. Anggota keluarga Khamenei juga dilaporkan ikut tewas dalam serangan tersebut, diantaranya putri, menantu, hingga cucu Khamenei. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Trump mengumumkan kematian Khamenei melalui jaringan media sosial miliknya, sementara Netanyahu mengumumkan hal ini melalui konferensi pers. הבוקר במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו ושקד כל הזמן, בלי הרף, על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. Pemerintah Iran sendiri telah menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur nasional menyusul pembunuhan pemimpin tertinggi mereka. Sementara itu bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran Iran setelah Iran mengkonfirmasi bahwa pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan AS Israel. Bendera merah secara luas dianggap sebagai simbol balas dendam. Bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran Iran. Bendera dipasang pada tiang di kubah masjid dan dikibarkan petugas berseragam sambil memegang foto Khamenei. Di Iran, bendera merah secara luas dianggap sebagai simbol balas dendam dan dikibarkan selama periode konflik meningkat. Media pemerintah Iran melaporkan kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei pada hari Minggu. Teheran menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur umum saat negara bersiap untuk upacara pemakaman. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan sejak hari Sabtu. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Iran juga melancarkan serangan rudal dan pesawat tak berawak yang meluas terhadap Israel.